Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asjun. Saya mahasiswa semester 5 jurusan Pendidikan Teknologi Informasi. Alamat saya di Buton Utara, bagian RFC. Kebaik, saya akan membuat video bagaimana cara membuat tabel menggunakan bahasa pemrograman HTML. Jadi, untuk belajar pemrograman HTML, kita membutuhkan text editor sama browser ya. Untuk text editornya bisa kita gunakan Notepad sebelum teks sama Visual Studio Code ya. Dan untuk browsernya bisa kita gunakan Google Chrome saja, karena kebetulan juga Google Chrome ini sudah familiar juga, sudah ada di laptop kalian masing-masing. Untuk text editornya saya akan menggunakan Visual Studio Code ya. Dan untuk kalian, terserah dari kalian mau gunakan text editor apa. Bisa kalian gunakan Notepad sebelum teks atau Visual Studio Code ini juga ya, bisa kalian gunakan ya sebagai text editor kalian. Nah, Visual Studio Code ini bisa diinstal di Google Chrome ini ya. Visual Studio Code atau text editor digunakan untuk menuliskan kode atau perintah HTML ya. Sedangkan Google Chrome atau sebagai browsernya digunakan untuk menerjemahkan atau menjalankan kode atau perintah HTML yang kita tuliskan di text editor Visual Studio Code ini ya. Supaya baik dan nyaman kita belajar HTML menggunakan text editor Visual Studio Code ini, alangkah lebih bagusnya kita setting terlebih dahulu ya Visual Studio Code nya ya. Caranya, pertama kita masuk dulu di aplikasinya. Tunggu ya. Tunggu ya, gagal loading. Nah, seperti ini ya tampilan utama dari text editor Visual Studio Code ini ya. Jadi cara settingnya kita pilih file. Sorry ya. Nah, pilih file. Kemudian apa ini? Preference, lalu setting ya. Nah, di tampilan menu setting ini kita tidak perlu bingung, kita scroll saja ke bawah, kita cari yang namanya WordWrap ya. Tunggu ya, saya carikan. Nah, ini ya WordWrap nya ini ya. WordWrap nya ini kita hanya perlu kasih on kan saja ya, karena kebetulan saya sudah setting text editornya, saya sudah setting sebelumnya, jadi sudah dalam keadaan on begini ya. Jadi ini kita hanya perlu mengkasih on kan saja ya. Yang penting kalian sudah tahu caranya bagaimana, cuma dikasih on, kita tidak apa-apakan. Setelah on WordWrap-nya ini, kita close settingnya. Setelah itu kita keluar dulu di text editor Visual Studio Code-nya. Lalu kita mau buatkan satu folder, di mana folder itu digunakan untuk menuliskan digunakan untuk menyimpan file dari HTML kita ya. Jadi cara buat foldernya, pertama klik kanan, lalu pilih new di bawah, kemudian folder ya. Nah,
Di sini kita diminta untuk menuliskan nama foldernya ya. Nama foldernya terserah dari kita mau apa. Namanya kita sendiri bisa, belajar atau pemula atau apa. Belajar apakah atau cinta, terserah dari kita ya nama foldernya. Tapi saya mau tuliskan nama foldernya ya. Folder belajar saja ya. Dan kita mau belajar nih. Belajar, folder belajar ya. Nah, kalau sudah dituliskan nama foldernya, kita enter. Iya. Nah, ini sudah ada foldernya kita ya. Foldernya ini kita dragkan ke dalam text editor Visual Studio Code ya. Setelah kalau sudah di dalam begini, kita lepas ya. Sebentar ya. Nah, sudah ada ya nama foldernya kita ya, sudah ada ya. Ya, folder belajar ya. Nah, setelah itu kita mau buat nama file HTML kita ya. Caranya klik ini yang kayak kotak-kotak, ada place-nya di bawah, di yang paling pojok kiri, diklik ya. Nanti akan muncul kolom dengan kursor kedap-kedip begini ya. Di sini kita akan menuliskan nama file HTML kita. Nama filenya terserah dari kita mau tuliskan apa. Bisa kita tuliskan belajar juga, mungkin pemula atau percobaan, terserah dari kita pokoknya. Home juga, index bisa. Tapi saya akan tuliskan nama filenya itu index ya. Index titik HTML. Oke. Nah, kalau kita mau membuat nama file HTML kita, selalunya di depannya selalunya diikuti dengan titik HTML ya. Karena kenapa? Supaya nantinya pada saat kita menuliskan perintah atau kode HTML ya, langsung terbaca oleh si HTML itu sendiri ya. Nah, setelah kita buatkan nama file HTML-nya, kita enter ya. Sudah ada ini ya, nama filenya ya, index.html ya. Oke, jadi HTML itu, tunggu ya, saya jelaskan dulu sedikit. HTML adalah bahasa marga yang digunakan untuk membuat halaman website ya. Jadi bahasa pemrograman HTML itu ya, adalah bahasa marga yang digunakan untuk membuat halaman website ya. Kita hapus dulu. Nah,
di dalam bahasa pemrograman HTML ini ada yang namanya tag sama struktur ya. Di situ tag itu yaitu kode yang menggunakan tag siku penutup dan tag siku pembuka ya. Dalamnya kata yang di dalam tag itu adalah nama tagnya ya. Contohnya seperti HTML, berarti tag HTML. Berarti kode pertama dari HTML itu ada namanya, tunggu ya. Sebentar. Tag kode HTML itu yang pertama namanya tag siku pembuka dot time ya, ini ya, yang ini ya, dot time. Tinggal kita klik saja ini ya. Nah, nanti akan muncul tag dot time HTML ya. Setelah itu kita enter. Nah, setelah tag dot time HTML, di bawahnya ada namanya tag HTML itu sendiri ya. HTML itu sendiri ya. Jadi di HTML itu karena namanya tag ini ya, yang namanya tag ya, ini ya, yang pakai siku pembuka dan penutup begini ya, siku pembuka dan penutup, dan yang di dalamnya ini adalah nama tagnya ya. Ini kalau sudah dibuatkan tag siku pembukanya diakhiri dengan tag siku penutup ya. Oke. Setelah itu kita bela dua. Nah, di dalam tag HTML ada namanya tag head ya. Tulisannya tag head. Ini yang ini ya, tag head ya. Tinggal kita klik saja. Selalu diakhiri dengan tag siku penutup ya. Lalu dibelah dua lagi. Di dalam tag head ini ada namanya tag title ya. Tag title. Cari yang ini ya. Kita klik saja. Lalu diakhiri lagi dengan tag siku penutup ya. Oke. Setelah itu kita ke samping kanan tag head, tag siku penutup tag head ya. Lalu kita enter ya. Di bawah tag siku penutup tag head ini ada namanya tag body ya. Ada namanya tag body. Nah, sudah ada ya. Ini yang ini ya, tag body. Kita tinggal klik saja ya. Nah, selalu diakhiri dengan tag siku penutup ya. Sorry, salah. Tag siku penutup iya. Lalu dibelah dua lagi. Nah, dalam tag head ini masalah sebentar. Oke. Di dalam tag head ini ada lagi namanya, satu lagi tag
tag meta ya, tag meta ya, tag meta ya. Oke, di tag meta ini ada sambungan katanya dari tag meta, namanya charset ya, charset. Nah, mana charset ini adalah sambungan kata dari tag meta ya, namanya dia struktur ya, struktur dari tag meta ini ya. Kan saya bilang tadi di dalam bahasa pemrograman HTML ada yang namanya tag sama atribut ya. Maka yang ini ya, sambungan kata ini ya, yang disebut dengan atribut ya. Atribut dari tag meta ini adalah charset ya. Tunggu sebentar, ada gangguan. Tunggu ya. Sebentar. Oke. Lalu kita akhiri lagi dengan tag siku penutup ya. Nah, kalau sudah ini kita sudah buatkan semua kode atau perintah HTML-nya ya. So ini ya, so semuanya ya. Nah, kita kan mau buat tabel menggunakan bahasa pemrograman HTML ini ya. Nah, caranya pertama kita tuliskan dulu nama projectnya kita ya, project HTML ya. Nah, projectnya juga tersedia dari kita, mau tuliskan apa, bisa nama juga. Nah, kalau kebetulan ini project saya akan tuliskan nama saya sendiri, itu Asjun ya, Asjun sebagai judul dari projectnya ya. Ini setelah itu kita Ctrl S, lalu kita keluar dulu di text editornya, kita masuk ke dalam folder tadi, folder yang kita buat tadi ya. Nah, kita cari apalagi filenya kita yang ini ya, index. Nah, filenya index tadi ya, lalu kita masuk dulu di dalam indeksnya. Tunggu sebentar, tadinya nah ini ya, belum ada apa-apanya, masih kosong ya. Tunggu, kita close dulu yang ini, kosong. Nah, tapi sudah ada nama projectnya kita ya, nama saya tadi ya. Jadi kita masuk lagi di text editornya, lalu kalau untuk membuat isi dari projectnya kita untuk membuatnya tempatnya di tag body ini ya, untuk membuatnya ya, karena begitu. Contoh fungsi dari tag body ya, sebagai tempat untuk membuat isi dari HTML ya, judul dari HTML kita, apa kita membuat. Kan tadi kita membuat tabel, jadi pertama kalau kita membuat tabel, kita membuat dulu judul tabelnya ya. Tag yang digunakan untuk membuat judul tabel yaitu tag H1 sampai H6 ya. Sebenarnya bisa saja kita gunakan tag H1, H2, H3, terserah dari kita pakai mana. Tapi saya lebih suka pakai tag H1 ini ya. Kenapa? Dia lebih tebal tulisannya ya. Lagi
diakhiri lagi dengan tag siku penutup ya. Nah, nama tabelnya atau judul tabelnya tabel mahasiswa ya, tabel mahasiswa. Oke, itu kita save lagi. Nah, kita ke browser ke Google Chrome untuk menjalankan kode atau perintah yang kita sudah buatkan. Lalu kita cara untuk menjalankannya tinggal kita refresh ya. Caranya kita klik kayak bentuk C ini ya, yang ini ya, kita klik satu kali. Nah, sudah ada ya judul tabelnya kita ya, ada tabel mahasiswa ya. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke dalam teks editornya, kita mau buat tabelnya ya. Untuk membuat tabel, kita tambah lagi satu tag body ya, tambah lagi di bawah tag body, kita tambah lagi. Nah, sorry ya, lagi gangguan, mohon maaf ya, karena salah satu keyboard laptop saya bermasalah, yaitu tag siku penutupnya ya yang bermasalah ya. Jadi harus saya menggunakan keyboard bantuan begini ya. Kita buatkan lagi di bawah tag body, kita membuat lagi tag body satu lagi ya, body lagi ini ya, yang ini ya, body, diakhiri lagi dengan tag siku penutup ya. Kita belah dua lagi. Nah, untuk membuat tabel kita, tag yang digunakan yaitu tag tabel itu sendiri ya, tag tabel tulisannya, tag tabel ini ya, ini ya paling atas ya. Ini kita klik saja, lalu diakhiri lagi dengan siku penutup ya. Oke, lalu kita belah dua. Nah, di dalam tabel kan ada yang namanya baris sama kolom ya. Jadi kalau untuk membuat baris dan kolomnya, tag yang digunakan untuk baris ada namanya tag tr. Nah, tag tr ini digunakan untuk membuat baris ya, diakhiri lagi dengan tag siku penutup ya, lalu dibelah dua. Nah, kalau untuk kolomnya di dalam tag, dia di dalam tag tr ini, tag yang digunakan untuk kolomnya yaitu tag td ya, untuk kolomnya ya, diakhiri lagi dengan tag siku penutup ya. Oke, nah kan kita mau buat lagi tabel. Jadi pertama itu nomor ya, pertama nomor, lalu kita buat lagi kolom yang menggunakan tag tag td sebagai tag yang digunakan untuk membuat kolom ya, tag td ya, diakhiri lagi dengan tag siku penutup. Setelah nama setelah nomor ada ya, itu kolom untuk nama ya, nama. Oke, setelah itu kita buat lagi kolom itu digunakan buat lagi tag td, diakhiri lagi dengan tag siku penutup untuk kolomnya nim ya.
NIM ya, dari mahasiswanya, NIM-nya mahasiswa. Nih, setelah itu prodi ya, buat lagi satu lagi kolomnya menggunakan dengan kita gunakan tag td untuk membuat kolomnya, lalu diakhiri lagi dengan teks sikap penutup untuk prodi ya, kolomnya prodi. Oke, kalau sudah kita save lagi ya, lalu kita ke browser lagi, kita jalankan lagi kode atau perintah HTML kita yang sudah kita buat di text editornya ya. Cara untuk menjalankannya tinggal kita refresh lagi, kita klik yang ini yang kayak C ini, refresh lagi ya, kita klik. Nah, sudah ada ya nomor, nama, NIM sama prodi ya, tapi ada tapinya. Yang ini belum ada baris sama kolomnya ya. Caranya supaya ada baris sama kolomnya, kita masuk dulu lagi di text editornya. Supaya ada baris dan kolomnya, kita tambahkan atribut di tag tabel ini ya. Kita tambahkan atribut ya, karena tag tabel ini mempunyai atribut ya. Jadi atributnya itu atribut dari tabel border 1 ya, ini sudah ada ya, border 1. Nah, oke, setelah itu kita selalu lagi gangguan lagi, maaf ya. Oke, sorry ya, tunggu sebentar. Setelah itu kita save lagi, kita masuk lagi ke browsernya untuk menjalankan kode atau perintah yang sudah kita buat di text editornya. Caranya seperti biasa, tuh refresh lagi, klik yang kaca ini, kita refresh ya. Tunggu ya, kayaknya ada yang salah di ini. Oke, coba jalankan. Nah, ini ya, sudah ada baris dan kolomnya ya. Oke, sekarang kita mau buat tabel, isi dari tabel ini ya. Kita kembali lagi ke text editornya. Caranya tinggal kita tambah lagi barisnya. Oke, untuk membuat baris kan tag yang kita gunakan itu tag tr ya. Oke, kita buat lagi tag tr di bawahnya tag sikap penutupnya tag tr ini. Kita lagi dengan tag sikap penutup, lalu dibelah 2. Kita mau buat lagi kolom ya. Untuk membuat kolom, tag yang digunakan itu tag td. Oke, diakhiri lagi dengan tag sikap penutup ya. Oke, untuk nama berarti yang pertama itu 1 ya, nomor 1 yang pertama. Itu kolom kedua, buat lagi tag td untuk kolom kedua, akhir lagi dengan tag sikap penutup untuk nama ya, kolom kedua untuk nama. Jadi semua tuliskan di sini nama saya sendiri ya, nama saya sendiri, berarti Asjun. Oke, setelah itu kita buat lagi kolom, kita
tag TD lagi, TD, diakhiri lagi dengan tag sikut penutup. Oke, untuk NIM ya, NIM saya itu 21 91 60 45 ya. Aduh, salah ya, salah ketik tadi, tapi seharusnya harus 60 ya. Nah, setelah itu kita buat lagi kolom satu lagi untuk kolom prodinya ya. Buat lagi pakai tag TD lagi, TD, diakhiri lagi dengan tag sikut penutup untuk kolom body prodi ya. Jadi prodi saya singkat saja P T. Jadi kepanjangan dari PTI ini yaitu Pendidikan Teknologi Informasi ya. Nah, kalau sudah, kita save lagi, kita jalankan lagi di browser kode perintahnya. Oke, kita refresh lagi cara seperti biasa. Nah, sudah ada ya, ini ya. Nomor 1, nama saya Asjun, NIM saya 2191 6045 ya. Prodi saya PTI Pendidikan Teknologi Informasi ya. Nah, kalau kita mau buat baris lagi, baris dan kolom lagi, kita ke text editornya lagi. Untuk membuat baris dan kolom lagi, caranya seperti biasa ya, kita enter. Lalu untuk membuka baris dan kolomnya itu, sorry ada yang di sini ternyata enter. Kan untuk baris dan kolomnya itu tag yang digunakan untuk sorry, ada gangguan. Tunggu sebentar ya. Oke, itu biasa ya tag yang digunakan untuk baris. Untuk baris yang digunakan yaitu tag TR ya. Tunggu ya, sebentar, saya ujarkan dulu. Oke, gunakan untuk baris tag TR ya. Aduh, sorry, harusnya hurufnya harus huruf kecil ya. Tag TR ya. Kenapa TF ini? TR, sabar ya, salah. Oke, tag TR ya. Nah, diakhiri lagi dengan tag sikut penutup ya. Dibelah dua lagi, buat kolom, kita buat kolom untuk nomor ya. Untuk membuat kolom, tag yang digunakan itu tag TD ya. Diakhiri lagi dengan tag sikut penutup. Nah, ini kolom untuk nomor ya. Nomor 1 sudah, berarti sekarang nomor 2 ya. Nah, selanjutnya kita buatkan lagi kolom, yaitu tag TD lagi, tag TD lagi, TD lagi, diakhiri lagi dengan tag sikut penutup ya. Kolom untuk nama ya, nama. Berarti namanya selanjutnya, berarti saya mau tuliskan nama dari kawan saya ya, atau sahabat saya, namanya Arjun, Arjun. Namanya beda-beda tipis dengan nama saya Asjun, dia Arjun ya. Oke, buat lagi kolom, tag TD lagi, TD,
diakhiri lagi dengan tag siku penutup ya. Oke. Setelah itu kolom untuk NIM ya, NIM dari teman saya berarti 21 91 60 23 ya. Setelah itu untuk prodinya dari teman saya, untuk prodinya kolom untuk prodi td lagi td diakhiri lagi dengan teks penutup. Untuk prodinya teman saya, sahabat saya ini sama dengan saya fakultas atau prodinya, dia juga prodi PTI ya. Nah, sabar ya, bagusnya kita buatkan huruf besar saja ya, karena singkatan besar. Di PT ini seperti yang saya bilang tadi, pendidikan teknologi informasi. Jadi prodinya kita dua ini, saya dan sahabat saya, yaitu prodinya pendidikan teknologi informasi ya. Nah, setelah itu kita save lagi ya, kita jalankan lagi perintahnya atau kodenya di browser ya, kita jalankan lagi, kita refresh lagi ya. Nah, sudah ada ya, seperti ini ya, membuat tabel menggunakan bahasa pemrograman HTML ya. Oke, seperti ini ya, tabel mahasiswa ya. Nah, kita kembali dulu di text editornya. Nah, jadi kalau mau tambah kolom lagi atau baris, tinggal kita tambah lagi kolomnya dengan menggunakan tag tr sama tag tr untuk barisnya dan tag td untuk kolomnya. Kita buat lagi seperti ini, kita tambah lagi baris dan kolomnya. Seperti itu seterusnya. Kalau kita mau tambah lagi nama-nama pesertanya atau mahasiswanya ya, seperti itu terus. Jadi seperti itu ya, membuat tabel menggunakan bahasa pemrograman HTML ya. Sekian ya video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, saya close dulu. Ini juga close. Nah,